Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ahmad Sahlan. Sekarang kita akan membahas tentang trik sukses untuk materi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Materi ini ada di kelas 7 semester ganjil. Jadi tahun ini persiapan ya, terutama di masa pandemi ini. Sebelum kita membahas lebih jauh, terlebih dahulu kita perlu mengadakan pemahaman awal dulu. Jadi pemahaman awal harus terlebih dahulu kita bahas. Yang pertama, bilangan 45 berarti bilangan tersebut bernilai positif. Sedangkan bilangan negatif 45 berarti bilangan itu bernilai negatif. Jika ada dua bilangan yang tandanya sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka cara menghitungnya adalah kedua bilangan tersebut dijumlahkan. Ingat, kata kuncinya adalah kedua bilangan tersebut memiliki tanda yang sama. Maka cara menyelesaikannya adalah dengan menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Contoh, 43 ditambah 25. Lihat, yang 43 tandanya positif, 25 tandanya juga positif. Berarti kedua-duanya tandanya sama-sama positif. Karena tandanya sama, maka cara menghitungnya adalah dengan dijumlahkan. Nah, karena kedua-duanya positif, maka hasil akhirnya juga positif. Jadi hasilnya adalah 70. Contoh lain. Negatif 60 dikurangi 12. Berarti bilangan pertama tandanya negatif, yaitu negatif 60. Bilangan kedua juga tandanya negatif, yaitu negatif 12. Berarti tandanya sama-sama negatif. Karena tandanya sama, maka cara menghitungnya adalah dengan dijumlahkan. 60 ditambah 12. Yang dijumlahkan adalah bilangannya saja. Tandanya nanti sebagai hasil akhirnya. Hasilnya adalah 72. Karena tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya adalah negatif 72. Jadi kalau penjumlahan dua bilangan yang sama-sama positif menghasilkan positif, kemudian kalau dua bilangan itu sama-sama negatif, maka hasilnya juga negatif. Berikutnya, jika ada dua bilangan yang berbeda tanda, maka cara menghitungnya adalah bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Dengan kata lain, dicari selisihnya. Kemudian untuk menentukan hasilnya nanti positif atau negatif, hasilnya nanti ditentukan oleh bilangan yang besar. Perhatikan contohnya. 48 dikurangi 23. Artinya ini ada dua bilangan. Yang ini, yang 48 tandanya positif. Yang 23 tandanya negatif. Karena dua bilangan ini berbeda tanda, maka cara menghitungnya adalah dicari selisihnya. Atau bilangan yang besar dikurangi dengan bilangan yang kecil. Kemudian tandanya
positif atau negatif tergantung bilangan yang besar. Dilihat di sini bilangan yang besar yaitu 48. Ternyata tandanya adalah positif. Berarti hasilnya ini 25 ini tandanya juga positif. Gitu ya. Contoh lain. 37 dikurangi 91. 37 tandanya positif, yang 91 tandanya negatif. Berarti dua bilangan tersebut berbeda tanda. Maka cara menghitungnya adalah bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Kemudian hasil akhirnya nanti adalah negatif. Kenapa? Karena bilangan yang besar ini tandanya negatif. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 54. Begitu, lebih mudah ya. Contoh lain. Negatif 59 ditambah 32. Berarti ini ada dua bilangan yang berbeda tanda. Yang pertama tandanya negatif, bilangan yang kedua tandanya positif. Karena berbeda tanda, maka cara menghitungnya adalah bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Hasilnya apa? Hasilnya tandanya negatif. Karena bilangan yang besar di situ tandanya negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 27. Contoh yang lainnya lagi. Negatif 42 ditambah 86. Ini ada dua bilangan. Yang pertama bilangan negatif, yang kedua bilangannya positif. Karena berbeda tanda, maka cara menghitungnya dikurangi, yaitu angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Kemudian hasilnya tandanya sesuai dengan bilangan yang besar. Bilangan yang besar itu tandanya positif, berarti hasilnya adalah positif. Begitu, lebih mudah ya. Berikutnya, jika ada dua operasi pada suatu bilangan, jadi satu bilangan itu ada dua tanda operasi, maka kedua operasi tersebut harus dikalikan terlebih dahulu. Kemudian dihitung sesuai dengan operasi yang baru. Contohnya, nah, coba dilihat di sini ada 78 ditambah negatif 21. Ini berarti di bilangan 21 ini ada dua operasi, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Karena ada dua operasi, maka harus dikalikan dulu kedua operasi itu. Perlu diingat di sini berlaku perkalian dua tanda. Jika positif dikalikan positif, hasilnya positif. Ini karena positif dikali negatif, berarti menggunakan yang atas ini. Berarti dua operasi ini kalau digabung dijadikan satu, hasilnya adalah negatif. Sehingga soal ini bisa ditulis kembali menjadi 78 dikurangi 21. Berarti ini dua bilangan dengan tanda yang berbeda. Karena tandanya berbeda, maka cara menghitungnya adalah yang besar dikurangi yang kecil. Hasilnya tandanya apa? Tergantung bilangan yang besar. Di sini yang besar bilangannya tandanya adalah positif. Maka hasil akhirnya adalah positif 57. Contoh lagi. 35 ditambah negatif 96. Ini juga ada dua tanda yang ada pada satu bilangan.
Berarti tanda tersebut harus dikalikan dulu. Positif dikalikan negatif, hasilnya adalah negatif. Berarti soal itu bisa diubah kalimatnya menjadi seperti itu. Karena ini ada dua bilangan dengan tanda yang berbeda, yang depan positif, yang belakangnya negatif. Berarti cara menghitungnya adalah dengan mengurangkan bilangan besar dikurangi dengan bilangan yang kecil. Hasilnya dilihat tanda pada bilangan yang besar. Karena bilangan yang besar tandanya negatif, maka hasil akhirnya juga tandanya negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 61. Begitu? Bisa lebih jelas ya? Oke. Sekarang contoh yang lainnya. Negatif 49 ditambah negatif 37. Pada bilangan yang depan ini hanya ada satu operasi. Dia tandanya negatif. Kemudian bilangan yang belakang ini di depannya ada dua operasi ini. Ada penjumlahan sama pengurangan. Nah, ada dua tanda yang berbeda. Maka harus dijadikan satu tandanya, yaitu dengan cara dikalikan. Nah, berarti yang digunakan adalah yang ada tanda merah itu. Sehingga soal itu bisa ditulis menjadi negatif 49 dikurangi 37. Karena di sini ada dua bilangan dengan tanda yang sama, yaitu sama-sama negatif. Maka cara menghitungnya adalah dijumlahkan. Jadi 49 ditambah 37. Sedangkan hasil akhirnya tandanya apa? Positif atau negatif? Karena sama-sama negatif, maka hasilnya juga negatif. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 86. Contoh yang lainnya lagi. Negatif 29 ditambah negatif 50. Di situ ada dua tanda. Maka harus dijadikan satu tanda. Positif dikalikan negatif. Nah, hasilnya adalah negatif. Sehingga soal itu bisa diubah menjadi negatif 29 dikurangi 50. Ada dua bilangan dengan tanda yang sama-sama negatif. Karena tandanya sama, maka cara menghitungnya adalah dijumlahkan. Hasil akhirnya tandanya apa? Karena sama-sama negatif, maka hasilnya juga negatif. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 79. Begitu, bisa lebih jelas ya. Sekarang untuk memperdalam, kita latihan soal. Nah, coba soal-soal ini silakan kalian kerjakan di buku tulis, kemudian dicek hasilnya, digunakan teknik seperti yang kita bahas tadi. Oke, jangan lupa subscribe ya, dan juga like biar bisa mengikuti semua video-video atau tutorial yang kami sampaikan. Demikian yang kita bahas. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.